Panji Pragiwaksono. Terima kasih banyak. Boleh minta tepuk tangan untuk KKMC-nya dulu yang juga luar biasa. Saya kaget dikasih penghargaan. Terima kasih banyak ya atas penghargaannya. I'm very humble. Thank you so much. Tepuk tangan juga untuk penerima penghargaan yang lain juga yang berbagi panggung ini dengan saya. Saya biasanya kalau naik panggung stand up nih guys. Ini stand up atau sharing kita? Stand up. Saya ini agak nambah budget nih kayaknya nih guys. Gimana guys? Saya di sini diminta untuk berbagi tentang apa yang saya lakukan untuk mengejar mimpi dan kenapa stand up comedy adalah mimpi yang saya perjuangkan. Sekedar informasi untuk nge-set up pembicaraan. Kemarin tanggal 30 Agustus di Indonesia Arena, di area sini juga saya menjalankan atau membuat konser tunggal stand up comedy terbesar di Asia Tenggara sebesar 10.000 penonton. Nah, saya mau nanya, ada yang nonton gak di sini? Oke, next ya guys ya. Next ya. Berarti 10.000 something lah. Saat itu adalah pertunjukan komedi terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. You may believe it or you may not. Tapi tidak bisa dipungkiri, nggak ada satupun perusahaan dan komika yang pernah menggelar acara lawak terbesar dengan skala 10.000 penonton. Tapi Anda nggak nonton, saya ngerti kenapa. Karena acaranya tanggal 30 Agustus. Ada yang masih ingat nggak? Apa yang terjadi di Jakarta 30 Agustus? Betul sekali. Kenapa? Tanggal 27 Agustus, Afgan Kurniawan meninggal dunia, 28 satu Indonesia rusuh, 29 Jakarta lanjut rusuh, 30 wilayah sini juga masih rusuh. Pertanyaannya kenapa 10.000 orang tetap datang dalam situasi seperti ini untuk ketawa sama-sama. Karena saya percaya saat ini komedi adalah cara untuk kita berhadapan dengan masalah. Ketika hidup kita ketemu masalah, kita punya pilihan. Kita mau itu stres, kita mau sedih, kita mau depresi, atau kita mau ketawain aja permasalahan hidup kita. Itulah kenapa waktu tanggal 30 Agustus, sementara gedung DPR-nya nggak terlalu jauh dari Indonesia Arena, acara itu bisa berjalan dengan lancar dan berjalan dengan cukup sukses. Nah, saya mau cerita kenapa saya bisa sampai ke titik tersebut dan kenapa saat ini saya berdomisili di New York, anak-anak saya, istri saya dan saya tinggal di New York karena sekarang saya membangun karir menjadi stand up comedian di New York City di Amerika Serikat. Semuanya dimulai dari hanya ingin mengerjakan apa yang membuat saya bahagia. Saya tuh kalau diajak untuk berbicara di panggung-panggung seperti ini itu suka agak canggung karena saya nggak ngerasa yang saya lakukan itu spesial. Saya ngerasa yang saya lakukan bisa dilakukan sama semua orang. Yang saya lakukan hanya mau ngelakuin sesuatu yang membuat saya bahagia dan mengisi itu dengan kerja keras. Udah, semua orang bisa. Semua orang punya kebahagiaan, semua orang bisa bekerja keras. Tapi tidak semua orang mau mengambil pilihan tersebut dan yang paling menarik adalah gak semua orang punya keberanian untuk mengejar apa yang membuat dia bahagia. Kebanyakan di antara kita tahu apa yang membuat kita bahagia, tapi kita memutuskan untuk membiarkan itu diam saja. Saya tipikal orang yang gak pengen menyesal, saya tipikal orang yang percaya mimpi itu gak bisa mati. Sekeras-kerasnya kita pukul, sekeras-keras kita hajar, dia hanya akan pingsan dan bangkit di usia tua dalam bentuk penyesalan. Saya pernah hidup dengan seorang paman. Usianya 70 tahun, setiap hari dalam hidupnya menyesal. Dulu kalau om lakukan ini, om udah begini nih. Kamu tahu gak orang itu? Om kenal itu. Dulu kalau om itu juga sama dia, om udah jadi kayak dia. Setiap hari dalam hidupnya menyesal. Saya hidup sama orang itu dari SMP sampai SMA kelas 2. Saya memutuskan gak mau jadi orang yang menyesal dengan hidup saya. Saya gak mau jadi orang yang menyesal dan meninggalkan mimpi saya. Saya percaya mimpi gak akan pernah bisa mati. Sekeras-kerasnya kita pukul, sekeras-kerasnya kita hajar, dia gak akan mati. Cuman pingsan, bangkit di usia kita tua dalam bentuk penyesalan.
Siapapun di sini punya mimpi dan cita-cita dan sedang berpikir, saya kejar enggak ya? Tapi ini udah ada yang stabil, tapi ada resiko. Usul saya, kejar aja. Enggak ada yang bilang mimpinya harus terjadi sekarang. Enggak ada yang bilang mimpinya harus ada 1 tahun depan. Enggak ada. Karena enggak akan mati anyway. Daripada kita tua jadi orang yang menyesal, mending kita biarkan mimpi kita hidup, kita tinggal nggak apa-apa, kita kerjakan sesuatu yang membuat kita merasa nyaman, membuat kita merasa aman, untuk kemudian kita jemput lagi mimpi kita. Saya memulai semuanya dengan menjadi seorang penyiar radio. Saya kuliah di Fakultas Seni Rupa dan Desain di ITB. Tadi baru aja ketemu sama teman, saya ospek dia. Saya yang ospek dia, sekarang dia ngasih saya duit. Hidup lucu sekali ya. Dia ngasih job. Di saat teman-teman saya udah magang di sebuah perusahaan-perusahaan, ini by the way saya kuliah 97 ya, jadi mungkin secara nilai rupiah agak jauh ya. Tapi pada masa itu 500.000 is a big deal. Teman-teman saya kerja udah dapat bayar 500.000, ini di Bandung 500.000, 750, 1 juta. Waktu itu saya masuk kuliah 97, berarti itu sekitar tahun 2000-an. Yang lain udah kerja juta-juta, saya memutuskan untuk kerja di radio. Orang bilang, ngapain lu kuliah di ITB? Jadi penyiar. Orang pengen, kata saya. Saya siaran radio. Saya pikir radio pasti ada duitnya. Soalnya penyiar radio keren-keren. Saya baru tahu kalau radio dibayar per jam. Pada saat itu dibayar sejam 5.000. Ini pernah ngerasain duit 5.000 kayaknya dia. Saya pertama kali diterima siaran, bulan pertama saya cuma 2 hari siaran. Ada 30 hari dalam sebulan, tapi karena siaran saya jelek, saya cuma dapat 2 hari. Sehari cuma 2 jam, itu pun jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Yang dengerin saya mamang-mamang nasi goreng pulang kerja sama pocong kayaknya. Jadi gaji pertama saya seumur hidup adalah 20.000 rupiah. Nggak ditransfer, dikasih nih dari kantongnya, nih gaji lo 20.000 rupiah. Dulu saya pernah bilang, ibu ketika aku punya gaji pertamaku 100% untuk ibu. Pas saya terima 20.000 saya bilang, lebih baik gue simpen aja sendiri nih. Nyokap gue stres nanti dia, buset gue kuliahin ke ITB gaji 20.000. Saya bergaji 20.000 sebulan, by the way, itu 20.000 habis makan bakso Malang sama pacar saya. Putus lagi habis itu. Hidup macam apa ini? Saya hidup dengan gaji seperti itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Tapi saya senang ngelakuinnya. Saya bahagia ngelakuinnya. Kenapa bahagia itu penting? Kenapa melakukan yang membuat kita bahagia itu penting? Termasuk mengejar mimpi. Mengejar mimpi kan membuat kita bahagia. Tahu nggak kenapa? Karena kalau kita bahagia ngelakuinnya, maka kita akan konsisten ngelakuinnya. Kalau kita konsisten ngelakuinnya, maka kita akan bertumbuh. Dan hanya kalau kita bertumbuh, kita akan menjadi baik. Dan hanya ketika kita jadi baik, ada duitnya. Tarik mundur. Banyak orang pengen kaya. Semua orang pengen kaya. Semua orang pengen terkenal. Saya pengen kaya, saya pengen terkenal. Kaya dan terkenal itu bukan tujuan. Kaya dan terkenal itu dampak dari kita melakukan sesuatu dengan sangat baik. Kalau kita ngelakuin sesuatu dengan sangat baik, ntar juga datang duit. Kalau kita ngelakuin sesuatu dengan sangat baik, ntar juga terkenal. Tapi kalau terkenal dan kaya jadi tujuan, banyak jalan pintasnya. Bisa kayak tiba-tiba dengan nyuri uang orang, dengan korup, dengan sihir, pelet. Tapi itu kan cara pintas, itu bukan cara yang benar. Kaya dan sukses adalah dampak. Pertanyaannya adalah, kita ngelakuin apa yang bisa membawa kita lebih baik lagi. Makanya tadi saya bilang, melakukan sesuatu yang membuat kita bahagia itu penting. Karena hanya dengan bahagia kita kuat lama ngerjainnya. Percaya sama saya, banyak yang muda, I can see your faces, you're very young. Banyak yang sangat muda di sini. Ada juga yang tua-tua, Bapak termasuk salah satunya. Semua orang yang tua tahu, butuh waktu untuk sampai ke titik di mana kita bisa dibilang bagus, apalagi hebat dalam melakukan apa yang kita lakukan. Saya ulang sekali lagi, butuh waktu untuk seseorang bisa mencapai titik di mana lu jago atau lu bagus.
Nah dari titik nol sampai titik bagus waktunya lama. Hanya dua hal yang membawa kita nyampe ke situ. Satu adalah mencintai apa yang kita lakukan. Karena kalau kita cintai apa yang kita lakukan, ada duitnya nggak ada duitnya nggak ada masalah. Kita mah jalan terus, orang gue senang lakuinnya. Dan ketika kita senang lakuinnya, kita bisa konsisten. Ketika konsisten, kita skillnya bertumbuh. Ketika kita bertumbuh, kita makin baik. Dan pas kita jadi baik, baru ada duitnya. Sekarang bayangin, ngapain kita ngelakuin sesuatu yang nggak kita cintai? Mengeluh, capek, bosen, patah harapan di tengah jalan, nggak nyampe-nyampe. Tadi saya bilang ada dua hal. Yang satu tadi adalah cinta terhadap apa yang kita suka. Yang satu lagi adalah disiplin. Let's be realistic. Not everybody knows what they love. Nggak semua orang tahu apa yang mereka cintai. Nggak apa-apa. Disiplin pun tetap bisa membawa kita ke sana. Kalau kita disiplin, kita bisa melakukan prosesnya, walaupun panjang, walaupun nggak ada duitnya, walaupun nggak terkenal. Karena ketika kita konsisten, dengan modal disiplin, kita bisa bertumbuh, ketika bertumbuh kita lebih baik, dan kita lebih baik, baru duitnya datang. Nah, walaupun saat itu saya digaji 20.000, saya suka ngelakuinnya. Akhirnya saya menjalani prosesnya, lama-lama saya bertumbuh, lama-lama saya jadi penyiar prime time. Penyiar prime time itu siarannya jam 6 pagi sampai jam 10. Saya mengasah kemampuan public speaking saya, sampai suatu hari saya ketemu sebuah kesenian namanya stand up comedy. Itu juga nggak sengaja. Itu juga dengan cara yang maaf sebenarnya kurang tepat. Saya masih kuliah waktu itu, saya lagi mau beli DVD bajakan. Ini zaman dulu, saya lagi nyari DVD bajakan. Terus ada tulisan, ada DVD bajakan Robin Williams Live in Broadway. Saya tahu Robin Williams sebagai seorang aktor, tapi saya nggak tahu dia stand up comedian. Saya nggak tahu kesenian stand up comedy sebelumnya. Saya tonton itu pertama kali, kepala saya kayak mau meletus, saya pikir saya mau jadi seperti ini. Tapi pada saat itu, nggak ada stand up di Indonesia. Nggak ada yang stand up. Saat itu saya nge-rap, saya masih nge-rap sampai sekarang. Walaupun saya tahu di sini pasti tidak ada yang tahu lagu rap saya. Ketika ada Spotify rap adalah sebuah keajaiban kalau ada lagu saya di antaranya. Tapi di tengah-tengah kan saya bilang saya ngelakuin apa yang saya cinta aja. Saya siaran karena saya suka. Saya nge-rap karena saya suka. Saya stand up karena saya suka. Nah waktu itu saya di tengah-tengah konser rap saya coba untuk melempar satu buah joke. Saya masih ingat joke-nya, tapi jelek jadi saya nggak mau bawain di depan Anda. Saya senang ngelakuinnya, bulan depan di konser berikutnya saya stand up lagi 15 menit. Bulan depannya lagi stand up lagi, habis itu saya taruh di YouTube. Kalau teman-teman buka YouTube stand up comedy Indonesia, video stand up saya adalah video stand up comedy oleh orang Indonesia berbahasa Indonesia pertama di Indonesia. Gak ada yang ngelakuin itu waktu itu. Cuman ada itu doang aja. Kan enggak usah tepuk tangan. Itu cuman karena saya aneh. Saya orang aneh. Saya senang, saya ngelakuin sesuatu itu bukan karena ada yang ngelakuin atau enggak. Saya ngelakuin sesuatu bukan karena ada duitnya atau enggak. Belum ada duitnya di stand up tahun 2010. Tapi saya rekam, saya taruh ke YouTube. Datanglah sebuah bos stasiun TV, TV-nya TV baru. Depannya K, belakangnya S, nggak usah kita sebut TV-nya. Yang penting Kompas. Nah, dia bikin acara lomba stand up comedy di Indonesia namanya Suci di Kompas TV. Saya diajak untuk ngajarin pesertanya stand up comedy seperti apa. Bayangin, ini stasiun TV mau bikin lomba yang keseniannya orang nggak tahu itu apa. Video saya dipakai di audisi-audisi. Singkat cerita, kesenian itu melahirkan komunitas bernama Stand Up Indo. Lalu saya ngegulung berkarir di situ, I double down. Saya stand up terus, sehingga 15 tahun kemudian saya udah punya 10 konser tunggal. Yang ke-10 kemarin di Indonesia Arena, di depan 10.000 penonton, di tengah-tengah kerusuhan Jakarta bernama Mensrea. Dan dengan bangga saya bisa umumkan, tanggal 27 Desember akan jadi stand up comedy special pertama orang Indonesia yang hadir di Netflix. Sekarang saya membangun industrinya bersama dengan perusahaan namanya Comika. Comika adalah perusahaan yang bekerja untuk membangun industri stand up comedy. Karena saya nggak pengen sendirian, saya pengen ada banyak stand up comedian. Kami punya comedy club, Kamis, Jumat, Sabtu selalu ada acara stand up. Dan kami terus melahirkan talenta-talenta baru. Personally, saya merasa cukup untuk berkarir di Indonesia. 10.000 penonton adalah sebuah pencapaian yang cukup membuat saya bangga. Jadi
per 2022 sebenarnya, saya sekeluarga udah pindah ke New York. Kami tinggal di Queens, di Flushing. Anak-anak saya sekolah di sana, yang satu kuliah, yang satu SMA, istri saya saat ini sedang di sana, saat ini lagi dingin-dingin ya, lagi -10, bapaknya lagi nyangkul di sini untuk menghidupi kehidupan di sana. Nah, setelah hampir 4 tahun saya berkarir sebagai stand up comedian dan perlu diingat, saya mulai lagi dari nol. Saya nggak bisa bawa follower 1 juta, saya nggak bisa, hey follower saya 1 juta nih di Instagram, di Twitter 1 juta, subscriber saya 1 juta, orang New York nggak peduli. Saya bilang, tapi 1 juta loh, terus mereka nanya, di mana mereka? Di Indonesia, ya percuma. Jadi saya mulai lagi dari nol. Saya udah nyampe 10.000 nih di Indonesia, saya mulai lagi dari nol. Saya open mic lagi, saya stand up nggak dibayar lagi, saya pernah stand up dibayar $2. Ongkos kesananya udah tekor tuh. Tapi bagian yang paling berat adalah mengubah joke saya dari joke bahasa Indonesia ke joke bahasa Inggris. Bukan masalah bahasa, masalah gaya. Susah sekali. Orang Amerika pengennya joke-nya cepat. Saya waktu itu pernah 5 bulan, jadi saya open mic sehari 3 kali. Seminggu 5 hari. 15 tuh. Sebulan 4 minggu, berarti udah 60. 60 kali open mic dalam 1 bulan. 5 bulan 300 kali open mic. Di bulan kelima, nggak lucu-lucu, saya duduk di, ada namanya taman di Financial District namanya Battery Park, ngadep ke Patung Liberty. Saking 600 kali stand up, 600 kali open mic, nggak lucu-lucu, saya duduk di taman ngadep ke Patung Liberty, nangis. Saya ngapain di sini? Patung Liberty lagi begini, siapa itu nangis orang? Nangis sendirian tuh orang. But I keep at it. I love doing stand up. Saya cinta stand up, saya suka stand up, saya terus lakuin. Alhamdulillahnya setelah hampir 4 tahun, saya berkarir di Amerika Serikat, tanggal 21 November kemarin, saya baru aja bikin konser tunggal pertama saya. What amazing, oh man. Saya mau nangis sendiri soalnya saya butuh 15 tahun untuk nyampe 10.000. Tahun ini saya bikin konser tunggal pertama saya di depan 100 penonton, tapi bangganya luar biasa. Sama bangganya dengan yang 10.000. Di depan 100 penonton di Eastville Comedy Club di Brooklyn. Nanti akan jadi tayangan juga. Habis itu saya dihubungi sama seorang agent, nawarin untuk memanajeri saya di Amerika Serikat. Saya nggak sabar jalanin 15 tahun berikutnya di sana, untuk kemudian punya 10.000 penonton di sana. That is my dream. Kalau ada yang penasaran, umur saya 46 tahun. Orang umur 46 tahun aja masih punya mimpi dan masih mengejar mimpinya. Pertanyaannya, Anda yang masih muda menunggu apa? Di belakang ada yang, ada Kang Sayur di belakang, yur. Kebetulan ini adalah si Ambi Niaga. Tampak kayak adlibs tapi bukan. Tolong diingat baik-baik. Mimpi aja gak cukup. Kalau orang kejar mimpi, beda kayak orang ngejar orang. Kejar orang pakai apa? Pakai kaki kan? Kejar mimpi itu pakai perencanaan. Saya ketemu sama banyak banget orang di Amerika Serikat. Bang Panji, saya pindah ke New York gara-gara ngeliat itu Bang Panji pindah ke New York. Gitu. Kerja apa lu? Belum tahu nih Bang, wah lu gila lu kata gua. Yang penting saya kayak Bang Panji, saya juga ngejar mimpi. Banyak banget. Saya pernah, nih maaf ya, saya pernah ketemu sama orang. Bang Panji, saya berencana untuk jadi anggota DPR. Terus dia ngomong panjang lebar. Terus dalam hati saya pikir, ini orang agak kosong nih palanya nih. Ngawang-ngawang nih. Terus saya tanya, apa yang membuat kamu ingin jadi politisi? Saya nontonin konten politik Bang Panji. Waduh, gara-gara gua juga ini. Orang kejar orang pakai kaki, orang kejar mimpi pakai perencanaan yang matang. Be specific with your dream. Mimpi itu yang spesifik, mimpi yang detail. Bikin mimpinya berubah jadi misi dengan perencanaan yang matang. Saya sebelum pindah ke New York, saya udah nabung dan melakukan perencanaan keuangan dari tahun 2017. This is no lie. 2018, no lie. Saya nggak tiba-tiba ke New York sama keluarga, gila kali gua.
Tapi banyak yang kayak gitu, wah Bang Panji ke New York, aku juga kejar mimpi. Ke New York tapi enggak, Panji ngejar mimpi dengan perencanaan. 2018 Panji nabung dan melakukan perencanaan finansial untuk 2022 pindah ke New York sekeluarga. I brought my teenager kids, this is no lie, not crazy. Jadi bapak-bapak umur 46 tahun masih ngejar mimpi, ngejar cita-citanya. Dengan perencanaan yang matang. Yang lebih muda punya waktu yang lebih panjang. Kejar mimpi lu, bukan pakai kaki, tapi pakai perencanaan yang matang. Nama saya Panji Pragiwaksono dan saya pemimpi juga seperti Anda. Terima kasih banyak semuanya. Wow. Wow, keren banget. Kak Panji, aku boleh minta kamu di atas panggung dulu? Boleh. Iya, karena pasti banyak banget yang mau nanya, betul aku ngefans banget sama kamu. Aku udah nontonin semua video-video tentang stand up-nya kamu. Terima kasih. Karena Kak, dari Kak Panji ini aku belajar bahwa sesuatu hal kalau mau menginspirasi itu nggak harus dibalut dengan serius, kaku, tapi dibalut dengan humor. Abis nonton video Kak Panji, biasanya aku jadi refleksi diri, terus habis itu jadi bertanya-tanya, oh iya ya gitu. Terus langsung tutup laptop, orang aneh gitu ya. Ya, jadi ini benar-benar such a privilege and such an honor. Thank you Kak. Di sini langsung saja kita punya sesi Q&A. Jadi teman-teman yang mau bertanya boleh angkat tangan. Silahkan. Oke, ada satu dulu di sana di belakang. Kakaknya boleh berdiri Kak? Boleh berdiri biar kelihatan sama Kak Panjinya ya. Namanya mungkin dari mana dan pertanyaannya apa? Silahkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gelsa Nozevan Anargia dari komunitas Koraksi. Nah, di sini saya ingin tanya, kebetulan saya juga punya komunitas yang emang muncul dari mimpi-mimpi kita. Nah, kadang itu kita kan mengejar mimpi pasti ada prosesnya ya. Nah, pasti juga dari lingkungan-lingkungan kita itu kadang menjadi sebuah apa ya namanya? Jadi tantangan juga buat kita. Kayak mungkin dari omongan-omongan teman kita, terus juga dari lingkungan-lingkungan sekitar itu tidak mendukung. Nah, gimana cara dari Bang Panji sendiri untuk menghadapi tantangan-tantangan di lingkungan sekitarnya? Begitu. Oh, tantangan ya. Ya Gelsa, terima kasih banyak. Mohon maaf, saya mau ngambil kopi terus naruh mikrofon jatuh. Maaf ya Gelsa. Iya. Permasalahannya Gelsa adalah permasalahan kebanyakan orang di Indonesia. Yaitu dalam proses dia mengejar mimpinya dan cita-citanya, ada pendapat orang-orang di sekitarnya. Kurang lebihnya seperti itu. Gelsa, saya punya pertanyaannya retoris. Saya tahu jawabannya pasti sama. Tapi saya mau ngelempar ke semuanya. Ketika kita ngejar mimpi dan cita-cita, kita ngejar itu untuk siapa? Untuk diri sendiri. Kadang ada yang bilang untuk orang tua. Let's be honest, it's not. Ya, kebanyakan penghalang kita menuju cita-cita adalah orang tua. Yang gak setuju dengan apa yang kita inginkan. Betul kawan-kawan sekalian? Betul, betul. Saya adalah orang tua. Saya coba bentuk bikin ini secepat mungkin. Saya adalah orang tua. Masalahnya, di mata kami, walaupun Anda udah kumisan, Anda tetap anak-anak. Kami suka butuh diyakinkan. Anak saya waktu kelas 5 SD pengen berhenti sekolah. Ayah, aku udah gak mau sekolah. Karena sekolah gak mengejar mimpi dan cita-cita. Saya pikir dia kebanyakan lihat Steve Jobs sama Bill Gates. Saya tanya sama dia, kamu pengen jadi apa? Dia bilang dia pengen jadi ninja. Udah gila gak tuh anak? Sekarang gini, sebagai orang tua, diizinin gak anak jadi ninja? Diizinin gak? Anda orang tua yang gagal kan? Sama, Anda juga, aku pengen jadi gamer, aku pengen jadi YouTuber. Orang tua juga ngerasa, gila kali ini orang. Apa tuh gamer? Itu hidup dari game. Di benak dia mah, game tuh, apa ya, ular tangga, ludo, yang kayak gitu-gitu. Alasan kenapa banyak orang tua nggak menyetujui mimpi dan cita-cita anaknya adalah karena anaknya juga nggak pernah cerita apa-apa sama orang tuanya. Anaknya nggak pernah melibatkan orang tuanya dalam kesehariannya, anaknya nggak pernah melibatkan keseharian dia dalam mengejar cita-cita dia. Bapaknya nelpon nggak diangkat, ibunya WhatsApp nggak dibales. Abis itu lu kaget ketika lu ngejar cita-cita, dia nggak dukung, orang nggak diajak ngobrol. Betul, ada waktunya juga orang tua yang harus dekat ke anak. But I've been a parent and I've seen parent. Lebih banyak mana? Anak WhatsApp orang tua nggak dibalas atau orang tua WhatsApp anak nggak dibalas?
intinya orang-orang nggak penting. Kita ngejar mimpi untuk diri kita sendiri. Orang-orang yang penting dan ada di antara kita dengan mimpi dan cita-cita kita hanya ada di antara kita karena nggak pernah kita ajak ngobrol dan nggak pernah kita anggap bahwa mimpi itu penting. Bisa ngerti? Makasih banyak, tepuk tangan. Thank you. Oke, kita masih ada 5 menit lagi Kak. Silahkan sambil kita menunggu Kak Panji untuk mengambil kopinya. Teman-teman ada yang lagi ingin bertanya boleh angkat tangan. Nah ini langsung boleh yang di tengah kita perempuan dulu. Yes, ini biar gender balance ya. Jadi tadi udah laki-laki, sekarang perempuan. Dengan baju merahnya juga si IMB Niaga Dream Warriors. Silahkan namanya siapa? Cantik. Selamat pagi, nama saya Revi dari Narasi. Bang, saya nonton Komodo Monoy sama Mensrea. Oke, jadi pertanyaan saya Bang, soal kejar mimpi itu, kalau Bang Panji kan spesifik gitu kan soal stand up. Kalau misalnya untuk saya pribadi mungkin juga yang lain juga merasakan bahwa punya mimpi itu ternyata nggak cuma satu. Misalnya kayak pengen kuliah di luar negeri, pengen bisnis, sama pengen jadi influencer misal kayak gitu. Nah gimana cara kita nentuin skala prioritas untuk ketiga mimpi itu? Karena yang tadi Bang Panji bilang bahwa mimpi itu nggak pernah mati, dia cuma tertidur dan kemudian akan bangun lagi di kala kita tua. Kurang lebih kayak gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak Revi tentang skala prioritas Kak Panji. Kepencet. Mau kepegangin Kak kopinya? Nggak usah, nggak apa-apa, aku nggak mau ngerepotin. Aku lupa namanya. Revi. Revi. Yes. Tepuk tangan untuk Revi dari Narasi. Sebenarnya konteksnya menarik. Dia nonton konser tunggal saya tahun 2022 di depan 7.000 penonton. Tapi soundnya busuk. Bener nggak? Yang ngerjain 90 orang. Lalu perusahaan saya harus lay off 3 tahun berturut-turut. Tahun 2025 dengan 28 orang ngerjain 10.000. Bagus acaranya? Terima kasih banyak. Tapi itu cerita untuk kapan-kapan. That's another achievement. Dia nanya soal gimana kalau misalnya mimpinya banyak, gimana cara nentuin prioritasnya. Pertama-tama kita mesti ingat. Ada karir, ada job. I don't think people understand the difference. Job itu pekerjaan, karir ya karir gitu. Pekerjaan bisa banyak tapi karir kita satu. Saya entertainer, karir saya sebagai entertainer. Pekerjaan saya stand up comedian, pembicara, nulis film, direct film, main film. Walaupun gak laku tapi kan yang penting seneng ya. Artinya ketika kamu punya banyak hal yang ingin kamu lakukan, kan kamu nggak perlu ngerasa bersalah karena kok gue ngerjainnya banyak sih. Leonardo da Vinci aja banyak, kan ada istilahnya Vincinian kan, orang yang ngerjain banyak hal. Yang mesti dipikirin adalah payung besarnya apa. Dengan sejumlah pekerjaan-pekerjaan dan sejumlah mimpi ini, sebenarnya karirnya apa, pekerjaan ini untuk karir apa, dan mimpi ini untuk apa yang lebih besar. Sehingga kamu nggak mesti terlalu khawatir bahwa kamu mengerjakan banyak hal. Dan kamu juga jadi nggak perlu khawatir untuk memprioritaskan mana yang lebih dulu. Jalanin aja yang paling realistis, jalanin aja yang paling tidak menyakiti. Karena toh semua yang ada di dalam rencana kamu itu masih dalam satu payung besar yang sama. Panji juga kok sampai dengan hari ini peran saya banyak sekali. Tapi kalau ditanya Panji tuh ngerjain apa sih kok banyak banget gitu. Saya cuma seneng naruh perasaan di hati orang. I love to do that. Kalau orang ngerasain sesuatu dan itu datangnya dari saya seneng. Kadang-kadang ketawa, paling banyak duitnya memang ketawa. Tapi hari ini kalau ada banyak yang merasa terinspirasi dan saya yang naruh itu, saya senang. Jadi saya ngelakuin apapun yang bisa naruh perasaan di benak orang. Buku saya tulis untuk itu, saya nulis naskah film dan juga ngedirect film yang paling saya banggakan yang saya direct judulnya Mendarat Darurat. Again, nggak laku tapi sumpah keren itu film, benar jujur. Ya kita mesti bangga sama karya kita sendiri kan. Karena saya senang naruh perasaan di hati orang, I love to do that. Mungkin karena saya Gemini, tapi itu masalah lain kali. Itu aja, makasih banyak, thank you. Terima kasih Kak, ini karena masih ada waktu satu lagi boleh? Satu lagi ingin bertanya, boleh yang paling depan, silakan. Ya boleh berdiri. Kak, makasih ya Kak Revi tadi pertanyaannya. Ini kita langsung saja ya, memanfaatkan waktu yang tersisa. Kak siapa namanya? Perkenalkan Kak, nama saya Fahira Juvina Renata. Oh Kak Fahira, oke. Pertanyaannya apa Kak? Langsung aja Kak, pertanyaannya kan kita sering dengar ya, kalau memang itu mimpimu, itu pasti bakal dapat, sedangkan apa yang bukan untukmu akan melewatimu kan. Itu sering banget dengarnya. Nah sebagai generasi muda tuh jadinya kayak, oh berarti memang ada hal-hal yang di end of the day harus kita ikhlaskan ya. Nggak bisa didapatkan karena
memang bukan untuk kita gitu. Nah kalau untuk menanggapi hal tersebut itu bagaimana ya Kak? BTW Kak, saya Kak udah nonton Kak Panji dari kelas 7 SMP. Ulangi. Sekarang, sekarang umur berapa? Kelas Sekarang 7. umurnya 20 tahun baru. Oh, 20 dari kelas 7. Kak Panji itu di tahun berapa? Saya tuh, Kak? nongkrong sama Bapak aja, kayak kita seumuran Pak. Nih. Sok muda nih orang-orang. Kamu nama panggilannya siapa, Mam? Fahira, Fahira, dari oke. UIN Jakarta. Fahira, pertanyaannya adalah, apakah betul ketika kita kejar mimpi kita, pada akhirnya kita mesti pasrah, relain aja, itu betul? Saya mah realistis saja. I'm too old to lie to you about dreams and aspirations. Ada aja. Namun, kebanyakan orang itu salah sangka dengan berpikir mimpinya nggak kejadian, padahal kejadian, tapi nggak seperti yang dia bayangkan. Saya usul nonton film judulnya Soul, itu film animasi Pixar. Ada yang udah nonton film yang saya maksud? Soul, animasi Pixar. Saya kasih tahu ya. Intinya gini, di film itu kita gini. Di film itu ada analogi. Ada ikan muda ketemu sama ikan tua nih. Ikan muda ketemu sama ikan tua nih. Terus ikan mudanya ngomong sama ikan tuanya, saya mau ke samudra dong. Kemana arahnya? Terus kata si ikan tuanya, samudra. Ini samudra? Enggak. Saya mau ke samudra. Ini samudra. Terus kata ikannya, ini mah air. Nangkap gak maksudnya? Kita suka gak nyangka, kalau kita tuh udah sampai di our dream come true. Hanya saja our dream come true bentuknya gak seperti yang kita bayangkan. Bersyukur. This is what you want, this is what it looks like. Saya, kebetulan kan saya Gemini dan saya juga emosional, saya gampang nangis ya. Di tahun kedua setengahan tinggal di New York, saya baru sadar, oh my God, this is my dream come true. Saya lagi pulang jam 12:30, lagi di subway bersama dengan orang-orang lain. Capeknya setengah mati karena seharian mondar-mandir stand up. Terus saya berpikir, this is my dream come true. Bukan glitz and glam kayak Seinfeld, Chris Rock, Dave Chappelle, dan Kevin Hart. Ini mimpi gue kejadian nyata tuh begini bentuknya. Jadi untuk teman-teman, jangan takut. Kadang-kadang mimpi kita tuh sebenarnya kejadian walaupun tidak dengan gambar yang ada di kepala. Enggak harus. Be flexible of what it looks like. Be consistent of what it is. Right? Bisa jadi mimpi kamu udah kejadian walaupun bentuknya nggak seperti itu. Titipan saya adalah ketika itu terjadi, jangan lupa bersyukur. Tua banget gue, gila emang. So ladies and gentlemen, Panji Pragiwaksono, kita berikan tepuk tangan sekali lagi.